terjadi komplikasi pada pasien saat menjalani anestesi karena meremehkan setiap persiapan preoperatif, seperti tidak berpuasa atau menutupi riwayat penyakit terdahulunya. Padahal, hal remeh seperti ini sangat berpengaruh pada tindakan yang akan dilakukan. Sebelum melakukan tindakan operasi, pasien akan dilakukan tahap pra-anestesi. Pada tahap ini dilakukannya oleh dokter anestesi maupun penata anestesi untuk mengetahui kondisi stabilan pasien sebelum dilakukan tindakannya operasi maupun tindakan anestesi. Selanjutnya di sini ada tahap prosedur eval. Yang pertama itu ada A, alergi. Di sini kita bisa menanyakan kepada pasien apakah pasien tersebut memiliki riwayat alergi makanan, riwayat alergi obat-obatan maupun riwayat alergi lateks. Di sini kita bisa untuk mengkondisikan tindakan anestesi apakah mempengaruhi atau memiliki reaksi yang berlebihan. Selanjutnya bisa kita tanyakan kepada pasien tahap medication. Tanyakan apakah pasien tersebut mengkonsumsi obat-obatan rutin, obat-obatan herbal maupun obat-obatan suplemen atau vitamin di aktivitas sehari-harinya. Obat-obatan tersebut bisa mempengaruhi efek anestesi maupun obat-obatan tersebut memerlukan penyesuaian terhadap efek anestesi. Selanjutnya, pada tahap ini kita bisa tanyakan kondisi pasien pada saat ini. Apakah pasien tersebut memiliki riwayat penyakit seperti diabetes mellitus, penyakit jantung bawaan maupun penyakit hipertensi, ataupun ada penyakit lain yang diderita pasien sehingga menyebabkan efek anestesi terganggu. Selanjutnya bisa kita tanyakan last meal pasien atau konsumsi makanan terakhir pasien pada pukul berapa. Hal ini untuk memastikan lambung pasien tersebut kosong sehingga untuk mencegah aspirasi pada pasien yang masuknya makanan dari lambung ke paru-paru pasien. Itu sangat berbahaya. Selanjutnya atau yang terakhir ada environment. Di sini kita bisa tanyakan kepada pasien aktivitas sehari-harinya, pekerjaan, dan riwayat hidupnya. Di sini bisa kita tanyakan kepada pasien apakah pasien tersebut pernah melakukan operasi atau tindakan anestesi sebelumnya. Dan pasien juga bisa kita tanyakan apakah pasien tersebut sehari-hari merokok ataupun mengkonsumsi alkohol. Dan bisa juga kita tanyakan aktivitasnya sehari-harinya berat atau tidak untuk menilai efek anestesi yang mempengaruhi tubuh pasien. Tujuan dari tindakan tersebut untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran dalam dilakukannya tindakan operasi dan anestesi. Sebelum anestesi, wajib untuk puasa. Pasien tidak boleh makan 6 hingga 8 jam sebelum operasi. Air putih masih boleh diminum sampai 2 jam sebelum tindakan. Tujuannya itu untuk mencegah masuknya isi lambung ke saluran nafas. Nah, apa aja sih yang nggak boleh dan yang boleh dilakukan pasien sebelum anestesi? Mengikuti aturan puasa yang ditetapkan oleh petugas anestesi dan dapat menghindari terjadinya makanan yang dapat masuk ke tenggorokan dan akan mengakibatkan terjadinya muntah pada saat operasi. Dan tidak bolehnya, jangan makan atau minum di luar aturan puasa yang telah ditetapkan tim tenaga kesehatan. Nah, apabila makan dan minuman masih ada di lambung, itu akan masuk ke paru-paru. Menyampaikan informasi jika mengkonsumsi obat-obat rutin kepada petugas anestesi agar dapat menghindari resiko terhadap pasien. Jangan menyembunyikan informasi kesehatan sekecil apapun keluhannya, karena informasi ini sangat penting dalam menjaga keselamatan Anda. Menyampaikan informasi kepada petugas anestesi jika memiliki riwayat alergi atau penyakit bawaan agar petugas anestesi dapat menghindari obat-obat yang memiliki riwayat alergi dan penyakit tersebut. Jangan menggunakan lotion, make up, dan kutek agar mempermudah pemantauan pada saat anestesi. Apabila terjadi pendarahan, maka penata anestesi akan sulit melihatnya dan memantaunya apabila menggunakan kutek dan make up. Pada dokumenter ada seperti hasil pemeriksaan tertujukan ada waktu DNS dan dokumen kesaksian. Jangan menggunakan atau membawa barang berharga pada saat operasi, karena fokus utama pasien adalah keselamatan. Apabila barang hilang, maka siapa yang tanggung jawab? Informasi yang juga dan lengkap Membantu tim anestesi menjaga keselamatan Anda. Sangat wajar ketika sebelum Anda melakukan operasi, Anda merasakan cemas dan juga Anda merasakan takut. Jika Anda merasa gelisah, beritahu saja ke tim penata anestesi. Tim penata anestesi akan menjelaskan seluruh proses anestesi yang akan dilakukan, dan juga tim anestesi akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Anda. Nanti ketika Anda melakukan operasi, Anda tidak akan merasakan nyeri dan juga Anda tidak akan merasakan takut. Setelah anestesi, biasanya muncul beberapa efek ringan, contohnya seperti mual, muntah, menggigil, dan juga tenggorokan terasa kering. Untuk efek ini biasanya lebih cepat membaik. Untuk komplikasi serius, biasanya jarang terjadi karena dokter anestesi akan memantau tanda-tanda vital Anda selama operasi berlangsung. Ingat, Anda tidak sendirian. Di sini ada dokter anestesi dan penata anestesi yang akan mendampingi Anda dari awal persiapan, saat operasi, dan saat masuk pemulihan. Cakapan saat interaksi, Anda sangat diperlukan saat setelah anestesi, klinik anestesi, dan pas anestesi untuk menjaga keamanan tindakan kita. Keselamatan Anda adalah prioritas Anda. Keamanan dan keselamatan Anda adalah prioritas utama kami. Maka kami akan mendampingi Anda menjalankan pengalaman medis dengan aman dan nyaman.